hafal semua arti bacaannya, rukunnya apa aja, yang sunah-sunahnya apa aja. Dia tahu nih ini yang wajib di dalam sholat harus ada, termasuk rukun apa aja. Yang ini hukumnya sunnah, ya. Dia tahu semuanya, dia tahu keutamaannya. Maka pahalanya juga tentu beda sama orang yang, iya dia tetap sholat, tetap 5 menit sholatnya, dan bacaannya semua betul, tapi arti Al-Fatihah nggak tahu, artinya bacaan duduk di antara dua sujud nggak paham, ya. Dan itu jauh sekali perbedaan pahalanya. Kalau dengar ini di kajiannya Ustadz Adi Hidayat, waktu beliau mampir ke Darut Tauhid, beliau bilang itu perbandingan pahalanya seperti jumlah-jumlah bintang di langit, nggak kehitung berapa kali lipatnya, ya. Jadi itulah pentingnya juga beramal dengan ilmu. Ya, sekarang kita masuk ke hadis-hadisnya. Yuk kita sempurnakan dulu adab terhadap penulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Al-Munziri rahimahullah wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung masuk hadis pertama ya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ini salah satu doa Nabi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Satu, ya. Satu, ilmu yang tidak bermanfaat. Dua, hati yang tidak khusyuk. Ya. Yang ketiga, nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya. Biar itu. Iya. Tapi nafsu yang tidak pernah kenyang, puas. Dan yang keempat, dari doa yang tidak mustajab. Ini lihat ya. Nanti kita ambil hikmahnya, ada 4 hal yang didoakan oleh Nabi, berlindung dari apa? 1, ilmu yang gak manfaat. Ya. Terus yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Ya. Qalbin la yakhsha. Yakhsha itu di sini diartikannya khusyuk ya. Dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak mustajab. Diriwayatkan di riwayat Muslim, At-Tirmizi dan juga An-Nasai. Aslinya panjang ini, tapi dipotong ya. Lanjutin dulu sama hadis ini. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya saya cukup panjang, saya langsung ke terjemahannya ya. Seorang laki-laki, ini karena bahasannya tentang orang yang ilmu dan amalannya nggak sesuai ya, maka seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Maka usus-ususnya keluar dengan cepat. Lalu dia berputar-putar dengannya, seperti keledai berputar-putar pada tambatannya. Lalu penduduk neraka mengelilinginya. Mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu beramar ma'ruf dan nahi munkar? Dia menjawab, aku beramar ma'ruf kepada kalian, sementara aku sendiri tidak melakukannya. Dan bernahi munkar kepada kalian, sementara aku sendiri melakukannya. Agak horor ya Bu, maaf ya. Ini nanti didatangkan, ususnya murudul ya. Ibu tahu zaman dulu kalau buat penggilingan apa tuh, ada sapi diiketin, nanti kan kalau didorong diputerinnya berat ya, nanti dia jalan muter-muter tuh buat jalan ini. Nah ini dia seperti itu, tapi yang jadi talinya itu ususnya sendiri diiketin di tambatannya, muter-muter aja gitu. Lalu penduduk neraka itu mengelilingi, ada apa dengan kamu? Yang kami tahu kamu amar ma'ruf nahi munkar. Dia menjawab, ya itu, aku beramar ma'ruf, aku nyuruh melakukan kebaikan, padahal aku sendiri nggak ngelakuin. Dan aku juga nahi munkar, melarang orang untuk berbuat jangan ngelakuin sesuatu, tapi aku sendiri melakukannya. Ya Allah, na'udzubillah. Ya, sahih diriwayatkan di
Oh, ini di sini bukan. Di bawahnya ada tulisan Bukhari dan Muslim ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi begitu ya. Ini ditaruh di paling atas dan Nabi berdoa tadi ya untuk dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat kan tahu ilmunya tapi nggak jadi manfaat bagi dirinya. Nah ini alhamdulillah. Dan salah satu fungsi ilmu kita jadi terhalang dari berbuat dosa karena tahu itu tidak boleh. Mohon maaf, ada yang mungkin sebelum ngaji dia pernah, mohon maaf, misalkan mengambil riba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, duduk di mana aja bebas, yang nyaman. Ya, enggak. Ya, pernah mengambil riba tapi setelah akhirnya udah ngaji, udah tahu, maka dia benar-benar ya sudah, yang lama diberesin, yang baru nggak mau ngambil lagi tentunya. Ya, seperti itu. Dan ini dia ya. Ketika kita ngelihat ada orang-orang yang berhati-hati gitu, nggak mau banyak bicara, buka mulut, karena itu dia takutnya aku nyuruh ngelakuin sesuatu padahal aku sendiri enggak, ya. Karena ternyata ganjarannya ya seperti ini. Lanjut lagi dulu ke hadis yang lain ya. Dia berkata, ini dari Usama bin Zaid juga, dan aku mendengarnya bersabda, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Pada malam aku diisrokan, aku melewati suatu kaum yang mulut mereka dipotong dengan gunting dari api neraka. Qultu man huwa la iya Jibril. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Nabi bertanya ke malaikat Jibril ya. Qala khotoba'u ummatikal ladina yaquluna ma la yaf'anun. Jibril menjawab, ahli khutbah di kalangan umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Malah jadi saya yang ketakutan. Saya udahan dulu ya. Ahli khutbah di sini nggak cuman yang khutbah betulan di masjid ya. Ahli khutbah tuh yang dimaksud di sini ya siapa aja yang mulutnya tuh enak ke, nggak giliran ngasih tahu orang tuh jago. Kamu tuh ya Waalaikumsalam, silakan Ibu duduk di mana aja, silakan yang nyaman ya. Yang pokoknya bertentangan kebalikan. Kamu tuh inget tahu nggak tuh tetangga kita yang depan masjid, mulutnya jangan kayak dia ya, dia mah ampun padahal kan dosa banget tahu. Surat 49 Al-Hujurat ayat 12, gak boleh tuh nyari-nyari. Kayak aku udah nyari tahu ya, dia tuh ternyata dulunya Allah sendirinya padahal ya. Naudzubillah. Ya, jadi kita tahu hadis tentang Isra Mi'raj itu banyak sekali yang panjang-panjang. Ini potongannya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi sahih ya, bahwa tadi dia Nabi melihat ada suatu kaum yang mulutnya dipotong pakai gunting dari api neraka. Guntingnya gunting neraka lagi. Di sini tidak digambarkan seperti apa, tapi yang jelas kayaknya pasti beda banget sama gunting yang buat gunting bumbu mie instan ya, yang suka ditaruh di dapur ya. Siapa mereka Jibril, ahli khutbah di kalangan umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Kadang-kadang setiap kali misalnya ngelihat ramai entah apa ya di berita, di podcast, orang yang di secara publik orang taunya dia tokoh-tokoh agama tapi ternyata ngelakuin sesuatu yang ya Allah, naudzubillah. Ya berlindung aja kita kepada Allah ya. Salah satu yang kita minta perlindungan kan bukan perlindungan dari bahaya kecelakaan, ditipu orang, gak cuma itu juga. Dilindungi dari keburukan kita. Dilindungi dari ya syahwat kita. Ya hindarkan kami dari perbuatan yang bikin kami nyesal dunia akhirat ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ya inilah kita Sahih at-Targhib wa at-Tarhib, anjuran dan ancaman. Ini lagi bahasannya kayak gini, jadi yang munculnya beberapa hadis yang jadi ancaman untuk bukan nakut-nakutin, sekali lagi untuk bikin kita jadi makin hati-hati dalam berbuat, ya. Ini juga terkenal nih sahih diriwayat Tirmizi dari Abu Barzah al-Aslami atau juga diriwayat Al-Baihaqi dari Muaz bin Jabal dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma tuzalu qadama 'abdin yaumal qiyamah," tidaklah kedua kaki seorang hamba bergeser, enggak akan geser sedikit pun, baik jalan mau maju sedikit pun pada hari kiamat, ya, hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Ya.
Insya Allah ini masyhur ya pada pernah dengar, tidak akan bergeser kaki kita nanti di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. 1, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskannya, ya. Umurnya untuk apa dia menghabiskannya. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa dia menggunakannya, ya. Tentang masa mudanya, untuk apa dia menggunakannya, masa mudanya dipakai untuk apa. Wa an marihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan juga tentang harta, dari mana dia dapatnya dan buat apa dia keluarinnya, infakinnya untuk apa, ya. Anfaqahu anfaqahu. Jadi ini infak sama nafkah itu akar katanya sama ya. Ya. Jadi kita ngeluarinnya tuh untuk apa gitu. Jadi kalau duit pertanyaannya 2, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa? Yang terakhir, wa an ilmihi madza amila fihi, serta tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya. Ilmu juga di sini ditanya. Ya. Kamu dapat ilmu apa? Terus apa hasilnya, apa amalannya? Ya. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahih ya, banyak. Di sini bahkan disertakan beberapa riwayat. Gua tadi bacakan 1. Ya, isinya sebagian ada yang sama ya. Makanya tidak kokoh ulang, diambil yang sebagian yang bisa disampaikan. Lanjut. Ini juga sahih li ghairihi, berarti hasan dia minimal ya. Dan mauquf. Kalau mauquf itu berarti hadisnya berasal dari sahabat. Ya, jadi nanti kalau secara sumber kan terbagi 3, ada marfu, ada mauquf, ada maqtu. Ya. Ini pengetahuan tambahan aja ya. Ini kayak satu dasar ilmu mustalah hadis. Marfu itu berasalnya dari Rasul, ya. Baik ucapan, tindakan, perbuatan, sifat-sifatnya Rasul. Nanti ada lagi mauquf. Mauquf pakai qaf. Mauquf ini berarti aslinya berasalnya dari sahabat. Ya, jadi ucapannya sahabat, nasihatnya sahabat, sahabat Nabi ya. Kan ntar mungkin itu dari Abu Bakar kah, dari Umar kah, dari Abdullah bin Mas'ud kah, ya. Nanti ada lagi yang maqtu. Kalau maqtu dari tabi'in, ya, muridnya sahabat. Contoh misalkan ada Imam Hasan Al-Basri, beliau punya kebiasaan apa, atau punya kalimat yang indah sebagai nasihat apa, ya. Apa isinya? Ini dari Abu Darda ya, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Innama akhsya min rabbi yaumal qiyamati an yad'uwani ala ru'usil khalaiqi fayaqulu li ya umiru fa'aqul labbaika rabbi fayaqulu ma amilta fi ma amilta. Aku hanya takut kepada Rabbku pada hari kiamat, jika dia memanggilku di depan mata seluruh makhluk, dia memanggil, wahai Uwaimir, ya. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Rabbi. Lalu dia berfirman, apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ketahui? Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi para sahabat ini berkeyakinan nanti di hari kiamat itu dipanggilin satu-satu di hadapan semua makhluk. Denis, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tentang ini dan itu, nggak boleh begini dan begitu, tapi kamu sendiri ngelakuin di hadapan semua orang. Kalau misalkan dia mohon maaf, artis, public figure, itu kayak gituin di hadapan semua orang yang ngakunya penggemarnya, followersnya, dibuka semua. Makanya kan kita tahu ada Quran surat 64 ya, At-Taghabun. Kalau kita baca Quran, beberapa terjemahan yang paling banyak di Al-Quran Indonesia biasanya diterjemahkan hari ditampakkan segala dosa. Hari ditampakkan segala dosa. Ayat ke-9-nya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya, akan ada hari di mana nanti ditampakkan segala dosa di hadapan semua orang. Di Indonesia, di dunia masih bisa nutupin. Kita bisa bayar pengacara, bisa, mohon maaf ya, nyuruh orang buat ngancurin barang bukti, ya, ngilangin barang bukti. Ada saksi mata, naudzubillah, bisa dihilangkan nyawanya, bisa gitu-gitulah ya. Apalagi kalau suka pada nonton film drama kriminal, ya, disingkirkan. Di hari itu dikasih tahu semua, ya. Pencitraan di situ dibuka semua, ya. Di situ dibuka semua. Jadi yaumut taghabun, hari ditampakkan segala dosa, nggak bisa kabur kita, ya. Kok gimana kalau kita udah tobat? Nah, ini ada pendapat yang menjelaskan, ya nanti juga mudah bagi Allah memperlihatkan bahwa dia tuh udah benar-benar tobat. Iya kan, kita punten ya, kita tahu seseorang yang benar-benar pernah berbuat salah, tapi juga terus kita ngelihat orang itu udah benar-benar tobat, perbaiki diri dan udah benar-benar berubah. Kita juga tetap bisa berubah loh hatinya. Dia mah udah nggak kayak dulu.
ya kan? Sama di hari itu juga mudah bagi Allah, ya, untuk supaya dia jadi diampuni. Dan ingat, afuun itu dalam ampunan Allah ada dua, ada gofurun, ada afuun. Pernah dengar tentang ini? Ada gofurun, ada afuun. Dua-duanya ampunan, ya. Tapi gofurun itu analoginya gini ya. Gofurun itu diampuni tapi catatannya masih ada. Ya. Afuun diampuni tapi catatan-catatannya juga hilang. Seolah-olah dia nggak pernah ngelakuin itu sama sekali. Ya. Jadi kalau gofurun dia dapat ampunan, tapi ya itu catatannya masih ada. Cuman ya itu tetap jadi kebaikan dia. Mudah bagi Allah menghapuskan dosa-dosanya yang lama. Tapi yang lebih tinggi lagi ada afuun. Ya. Afuun. Ya. Ada kalau kita duduk di antara dua sujud kan ada bacaan itu juga. Rabbik filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Walaupun ini beberapa mempertanyakan ya ini riwayatnya dari mana gitu. Karena juga yang cukup banyak, ada yang tidak 8. Yang ditemukan lebih sahih ada yang 6, ya. Cuma 6 saja. Rabbik filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini, ya. Nah, ada yang tidak ada wa'fu anni-nya, Bu. Jadi ya seperti itulah ya. Kayak misalkan hadis terkait di sholat itu ada basmalahnya atau enggak. Itu hadis tentang itu aja. Yang sebelum Al-Fatihah kan ada yang bismillahnya disirkan, ada yang dikeraskan, dizahirkan. Itu kalau dikumpulin semua hadis tentang itu kurang lebih ada 70-an hadis. Ya. Jadi ini banyak riwayat. Kayak doa iftitah banyak. Kita bisa pakai Allahumma ba'id baina atau pakai Allahu akbar kabiro. Ya. Tapi selagi sahih memang bisa diambil. Nah, tapi memang yang ada kata wa'fu anni-nya itu ada yang mempertanyakan emang ini hadisnya dari mana. Kalau ada yang menemukan pun dianggap tidak sahih. Makanya tapi ada doa lagi Nabi meminta tadi afuun, yaitu doa ketika 10 malam terakhir Ramadan, Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan Engkau menyukai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami. Ya. Jadi yang dipohon ini 10 hari Ramadan itu malam Lailatul Qadar, malam-malam yang paling luar biasa, apalagi kalau itu kena dengan Lailatul Qadarnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dari beliau, bertanya kepada Nabi, kalau bisa doa di malam itu, kita benar-benar tahu nih ini malam Lailatul Qadar. Maka kita doa apa? Manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan nyuruhnya malah berdoa minta ampunan. Karena memang aslinya yang paling bahaya buat diri kita ya kelakuan kita sendiri, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ini sahih, jelas riwayat Tirmizi. Ya. Seperti itu. Ya. Ini ada perumpamaan bagus dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih li ghairihi. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yu'allimun nas sil khair wa yansa nafsahu masalul fatilati tudi'u 'alan nas wa tahriqu nafsaha." Perumpamaan orang yang ngajarin kebaikan kepada manusia namun melupakan dirinya sendiri, kayak tadi ya, nyuruh orang ngelakuin kebaikan sesuatu tapi diri sendiri yang nggak ngelakuin, maka ibaratnya seperti apa? Lilin yang menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri, ya. Lilin kan gara-gara lilin kita dapat cahaya terang kalau lagi nyala, tapi ya lama-lama dia kebakar diri sendirinya habis. Makanya kadang betul sih ketika ada yang bilang, ya sengaco-ngaconya dia saya pernah dapat manfaat dari dia. Ada omongan yang dia ucap dan betulan baik dan kita bisa ambil, dan orang betulan ambil. Ya tadi ibarat lilin ikut ke bagian cahayanya. Tapi kenapa kita tetap perlu menasihati, dakwahin? Karena ya itu dia, kasihan orang lain dapat manfaat, dianya sendiri hancur, kegerogotin, kebakar sendiri, ya. Diriwayatkan di hadis riwayat Imam Al-Bazar. Hadis selanjutnya sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ini kalau di subbab yang ini nomor 10 ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum ba'di kullu munafikin 'alaihi al-lisani." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan bagi kalian sesudahku adalah setiap munafik yang ahli bicara. Ahli berbicara. Jadi Nabi sebelum wafat tuh beliau banyak menyebutkannya. Aku takut nanti setelah aku tidak ada nanti muncul orang-orang seperti ini, kejadian seperti ini. Nah, salah satunya adalah yang paling beliau takutin adalah setelah Nabi wafat, ya. Paling aku takutkan bagi kalian sesudahku nanti akan ada orang-orang yang dia munafik tapi bagus bicaranya. Ya, dan ciri orang munafik kan kita tahu ya. Ngomong dia dusta, bicara dia ingkar,
janji dia ingkar. Lalu jika berjanji dia jika dia diberi amanah dia berkhianat, ya. Bicara dia dusta, berjanji dia ingkar, diberi amanah dia berkhianat. Ada tambahan yang sahih di riwayat yang lain, jika bermuamalah dia curang. Jadi kalau urusan sama orang tuh suka licik, dikiat, suka nyari-nyari keuntungan, ya. Ya, naudzubillah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mujamul Kabirnya dan juga riwayat Imam Al-Bazar. Ya. Ya, terus kita gimana kok buat bedain ini orang munafik atau baik betulan dan segala macam ya. Kita perlu ilmu satu ya. Jadi kita tahu ini sesuai nggak dengan Quran dan Sunnah ya. Kita mohon maaf ya, hidup lagi di zaman yang konten-konten yang laku itu justru bisa jadi yang menunjukkan wah jam tangannya berapa miliar, mobilnya gimana. Nggak peduli itu sumbernya dari mana, tapi tetap dianggap kesuksesan. Ya. Kalau memang dia oknum-oknum di pemerintahan yang memang wallahu alam ya, entah baik betulan atau ngaco, ya itu memang sentimennya masyarakat ke sono udah kurang baik lah ya. Tapi kadang kalau kepada artis-artis yang memang ya dia memang orangnya sopan, baik, lembut. Tapi mohon maaf kadang gimana bilang ya, perempuan dikenal dengan mohon maaf ya aurat terbuka, nyanyi atau main film dengan harus ada ya kita tahu saya tidak mungkin siapa syar'i pakaiannya. Tapi dianggap kesuksesan gitu. Wah, dia udah jadi artis hebat, uangnya banyak, dikenal. Padahal mohon maaf ya, dia mendapatkan itu dengan cara ya kita tahu ya, harus ditutup auratnya, ini dibuka. Tapi tetap dianggap kesuksesan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan selalu kita semua pertolongannya. Ibu, ini bukan berarti kita juga udah pada jadi orang baik suci tanpa dosa, enggak. Cuman ya masalahnya ini suatu ya media sosial bisa ditonton semua orang. Apa yang dibayangkan nanti anak-anak kecil perempuan ketika ngelihat oh standar sukses tuh gitu ya, pakaiannya begitu, pergaulannya begitu, terus harus muncul di film ini, di film itu, bikin kontennya begini dan begitu. Nggak peduli itu sensasi, nggak peduli itu halal haram. Ya, jadi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Awalnya mulai dari dulu ada candaan orang stand up comedy, dia cerita dia juara stand up comedy, pulang ke kampung halamannya nggak ada yang nyambut, tapi ada orang dari kampung halamannya mohon maaf juara nyanyi dangdut di salah satu televisi nasional, pulang disambut itu ya Allah rame ya teh. Saya juara ngelawak mah nggak ya, tapi ya kalau kita lagi nyampein kebaikan ya memang seharusnya nggak ngarep apa-apa sih ya, tapi ada yang satu pelawak, yang satu nyanyi dangdut. Mudah-mudahan dua-duanya ngaji ya, istilah ya orang mah punya masa lalu itu wajar ya. Cuman ya kita kan berusaha menyediakan ya tayangan-tayangan terbaik ya, contoh-contoh yang terbaik. Ada yang orang tuanya udah benar-benar baik, tapi ya gimana ketemu teman-teman di sekolah, teman-temannya bagi dia oh ini dong sukses tuh lihat. Sekarang zamannya main game juga, dan banyak orang yang istilahnya mohon maaf dia sekolahnya nggak nerusin tapi memang main gamenya jago, dan dia menayangkan secara langsung dia main game ya, main game ditayangin secara langsung, banyak yang nonton dengan namanya orang main game dan orangnya juga gak ngaji, dan bisa jadi memang gak Islam ya. Kadang ketika kalah ngucapin perkataan-perkataan kasar, teriakan, tapi jadi akhirnya dikasih lihat settingan, komputernya pakai layarnya yang ini, keyboardnya yang nyala-nyala dan segala macam. Tahu-tahu nyampe rumah, mau aku pengen punya settingan PC komputer buat main game. Cita-citanya pengen kayak ya bagi anak-anak kerjaannya main game tapi terkenal, ditontonin banyak orang dan dapat duit banyak, kan seolah kayak surga sekali itu ya. Bahwa giliran dia ngaji dia nggak suka, giliran dia belajar nggak suka, kadang tidak dihargai, kadang emang bukan bidangnya atau dia memang tidak suka, dan juga itu dia tidak jadi apa-apa gitu. Bagi dia tidak jadi apa-apa. Ini ada orang-orang pada jadi main game, terus ya jalan-jalan ke luar negeri, punya ini punya itu, ya gimana ya. Sebetulnya ada orang diuji populer lalu dia ada, Kak saya jualan kopi, boleh promoin kopi saya nggak, bikinin video nanti saya bayar segini. Kalau bicara halal sih itunya, bahasa sekarangnya mah endorse ya, endorse. Cuman ya ini dia ketika itu di kemasnya dalam sesuatu yang dibikin untuk standar kesuksesan, nyirik-nyirikin, akhirnya jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Yang nyaman silakan di belah mana aja boleh. Mau pakai kursi boleh, silakan. Nggak, kadang-kadang ada yang ini ya, udah nggak bisa duduk di lantai. Deh. Hah? Nggak apa-apa ini itu karena kan nggak tahu saya juga kalau udah umur segini tuh. Maaf ya saya di kursi. Umur segini tuh berapa kok? Ya. Nah. Lanjut hadis ya. Sila. Ini udah beda subbab, masih di Kitabul Ilmu. Di Kitabul Ilmi di subbab nomor 10. Ancaman mengklaim memiliki ilmu dan Al-Qur'an. Ini tentang Nabi Musa sama Nabi Khidir ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, izin panjang. Kalau langsung ke terjemahannya. Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di hadapan Bani Israel lalu dia ditanya, siapa manusia yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, aku paling berilmu. Kita khususon beliau tidak ada kesombongan ya, tapi memang karena beliau ya Nabi dan pemimpin umatnya di saat itu. Lalu Allah mencelanya karena tidak mengembalikan ilmu kepadanya. Nah, tidak dikembalikan kepadanya. Ilmuku ini titipan dari Allah ya. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada lagi salah seorang hambaku yang lebih berilmu darimu. Musa bertanya, ya Rabbi bagaimana aku menemuinya? Ya, ini yang diceritakan surat Al-Kahfi ya. Sampai akhirnya nanti Nabi Musa bertemu gurunya, Nabi Khidir alaihissalam. Dijawab untuknya, bawalah ikan di keranjang. Nanti ketika kamu lihat tuh keranjangnya, ikannya hilang nggak? Jika ia hilang darimu, maka di sanalah kamu bertemu dengannya. Ini kalau di Al-Kahfi dimulai dari ayat 60 ya, 60 sampai 82. Diceritakan di surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 60 sampai 82. Lalu Nabi menjelaskan hadis tentang bertemunya Musa dengan Khidir sampai beliau bersabda, lalu keduanya berjalan di tepi pantai, keduanya tidak memiliki perahu. Kemudian sebuah perahu jalan melewati mereka, maka keduanya meminta pemilik perahu agar memberi tumpangan kepada mereka. Pemilik perahu itu mengenal Khidir, maka pemilik perahu itu memberi tumpangan kepada mereka dengan gratis. Ya. Lalu datang seekor burung dan hinggap di ujung perahu. Burung ini mematok 1 atau 2 kali patokan di laut. Khidir berkata, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak mengurangi ilmu Allah kecuali seperti apa yang dipatok oleh burung itu dari laut ini. Lalu Nabi menyebutkan hadis lengkapnya. Ini kalau kisah tentang perahunya kan di Quran ada ya. Mereka pengen nyebrang, dipinjemin perahu, terus perahunya malah dibolongin. Ya. Terus Nabi Musanya bertanya kan, kenapa kamu udah ditolongin, dipinjemin perahu, dibolongin? Ya. Di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu mereka nanti akan bertemu dengan raja yang zolim, yang lalim. Mereka akan merampas semua perahu yang masih utuh, masih bagus. Makanya sengaja aku lubangin supaya perahu ini tidak diambil. Jadi si dia masih bisa nyari nafkah lagi. Masalah ditambal kan bisa nanti. Ya. Jadi ya Nabi Musa protes duluan di situ diceritakan. Ya. Makanya kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Khidir itu diriwayatkan justru adalah salah satu kisah kesabarannya Nabi Musa yang paling bagus pelajarannya. Karena kan kita tahu ulul azmi disebutnya ya, yang mimin, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isya, sama Nabi Nuh alaihissalam, 5 nabi yang ulul azmi. Kan itu juga disebutkan yang ujiannya paling berat kan, yang paling besar kesabarannya. Nah, Nabi Musa selain perjuangannya dakwahin Firaun, tapi juga yang disebut teladan atau belajar kesabaran beliau yang paling utama adalah ketika ketemu Nabi Khidir, ya, ketemu Nabi Khidir. Dan di sini ada pelajaran sebetulnya nasihat dari Nabi Khidirnya bahwa ada burung tuh matok-matokin laut gitu, cep gitu. Nah, itulah hikmahnya dari Allah ya. Kita tidak tahu Nabi Khidirnya tuh tahu atau enggak bahwa Nabi Musa pernah berkata aku manusia yang paling berilmu. Dan memang beliau gelarnya adalah Bahrul Ilmi, lautannya ilmu ya. Tapi kata Nabi Khidir, nih ilmunya aku sama ilmunya kamu itu enggak akan mengurangi ilmunya Allah yang tadi seluas samudra. Ilmunya Nabi Musa sama Nabi Khidir itu air laut yang nempel di paruh burung yang tadi matok-matok aja. Padahal itu salah dua manusia yang paling berilmu, lagi kumpul duaan di situ. Tapi disebutkan ilmunya Allah jauh lebih luas lagi dari itu, ya. Seluas samudra, ilmunya 2 manusia yang paling berilmu, cuman kayak air yang nempel di paruh burung, apalagi ilmunya kita, ya. Naudzubillah. Terus kita pengen sekali berusaha agar disebut orang berilmu, dia orang pintar, dia orang hebat. Sampai kadang-kadang setiap kali sambutan, kenapa nama saya cuma disebut namanya doang? Padahal namanya di belakang ini, ya, es teh, es kotak, es eskalator, gelarnya ya panjang, berentet, ya.
Ya, bahwa hikmahnya Nabi Musa disuruh menemui Nabi Khidir. Kita buka juga yuk buka juga surat Al-Kahfi-nya. Silakan dari ayat 60. Lihat surat 18. 60 kan dari pertama perjalanannya. Kita lihat nih ketika akhirnya ketemu. Yaitu tepatnya di ayat 65. Ya. Di ayat 60 sampai ayat 65-nya itu jelasin perjalanan mereka. Dan tentu jalan kaki, ya. Didampingi satu muridnya bawa bekal. Salah satu bekalnya adalah keranjang, diisinya ikan, ya. Nanti ketahuannya itu nanti ada ketemu dengan orang itu adalah ketika nanti ikan itu hilang, ya. Dan kalau nanti di riwayat-riwayat hadis kita akan temukan bahwa bekal mereka itu disebut salah satu yang disebutin ya, ikan asin, ya. Makanan sederhana, ya. Karena enak ikan teri, apalagi udah di balado sama tevera, ya, alhamdulillah, ya. Insyaallah. Lalu dengan perjalanan segitu panjang, capek, akhirnya ketemu nih dengan Nabi Khidir. Lalu setelah ketemu Nabi Musanya berkata apa? Lihat ayat 66-nya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata padanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ini juga pelajaran. Ya. Ngomongnya sopan nggak? Bolehkah aku mengikutimu? Ya. Dan punten ya, Nabi Musa naklukin Firaun, nyelamatin Bani Israel di zaman itu, dan juga beliau punya gelar Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Dan ketika ikut, nanya pelan-pelan, aku boleh nggak ikut kamu supaya aku bisa belajar? Mungkin punten ya. Ketika itu kita yang jadi Nabi Musa yang nyampe, ketemu juga ada capek-capek. Udah sini mana ilmu, kasih tahu saya. Saya suruh belajar ke kamu nih. Udah sini duduk, udah sampein. Ya. Nah, kita tahu kan Nabi Musa nolak. Sampai disebutkan Nabi Khidirnya nolak. Di ayat 67-nya tengok. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, orang yang dengan segala macam kehebatannya tadi udah jadi penakluk Firaun dan segala macamnya, dan nabinya Allah dikatain, kamu nggak sanggup sabar. Jangan. Mungkin kalau kita, antum nggak tahu ana siapa? Antum tahu Firaun? Nih, yang naklukin. Mungkin ya, bahasa kitanya mah kayak gitu, ya. Antum nggak tahu saya siapa? Punten ya. Nabi Musanya berkata lagi di ayat 69-nya, qala satajiduni insyaallah. Dia berkata insyaallah sabiran wala asi laka amra. Dan insyaallah kau akan dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Insyaallah kamu dapatin saya orang yang sabar. Dan memang sabar sebetulnya Nabi Musa. Terlepas luar biasanya beliau ya, mukul orang sekali tonjok mati ya. Seperti itu. Tapi ya, karena levelnya Nabi, kesabarannya pasti di atas kita. Tapi ketika mengatakan kesabarannya, nggak, insya Allah saya orang yang sabar. Ya, ini perjalanan menuntut ilmu yang luar biasa. Karena memang dengan kita makin banyak tahu ilmu, salah satu efeknya, biasnya adalah ya kita jadi kayak ngerasa udah apalagi atau yang aku nggak tahu. Lalu ketika ada orang yang tahu-tahu nggak dikenal entah siapa, kita nggak tahu latar belakangnya, ngajarin kita ini itu, kita jadi kayak agak kurang. Bener gak nih kok beda sama ilmu saya? Sedangkan saya udah kuliah S1, S2, S3, eskalator dan segala macam, ya. Terus perasaan saya udah pernah pelajarin semua tentang ini. Enggak sih, nggak mungkin nih, kayaknya asal bunyi, kayaknya tauan saya. Dan kayak gitu segala macam ya. Nabi Musa dengan segala pencapaian ini diceritakan, kisah ini kan setelah beliau udah naklukin Firaun dengan udah segala macam pencapaian hebatnya. Tapi disampaikan, ya, kamu nggak akan sanggup sabar. Dan beliau nanya sekali lagi pelan-pelan, hal attabi'uni, bolehkah aku ikutin kamu? Ya, bolehkah aku ikutin kamu? Kamu nggak akan sabar? Insya Allah saya orang yang sabar. Ya, ya itu dia. Jadi kalau kita baca ayat itu, masya Allah, mesti bisa kita salami sampai kayak begitu, ya. Sampai akhirnya ikut, lalu akhirnya 3 perbuatan Nabi Khidir itu diprotes, yang ternyata ada kebaikan-kebaikan lagi di dalamnya. Ya. Ingat gak Nabi Khidirnya ngapain aja? 1, ngelobangin perahu. Alasannya kenapa? Tadi udah dikasih tahu ya. Karena bakal ketemu Raja Zolim yang bakal ngerampas perahu-perahu. Yang kedua, ngapain Nabi Khidirnya? Bunuh anak kecil. Ya. Ternyata
anak itu nanti ya kalau bahasa singkatnya mah anak ini nanti gedenya murtad dan mengajak sekeluarganya murtad gitu lah ya. Jadi akhirnya diselamatin. Si ibu meskipun sedih, tapi dia meninggal nanti dalam keadaan beriman, maka pasti ketemu lagi sama anaknya karena anaknya meninggal dalam keadaan belum dosa. Ya. Berarti dia pasti anaknya pasti ke surga, ibunya pun ketika wafat dalam keadaan beriman maka pasti ke surga juga. Dan tidak ada artinya puluhan tahun di dunia bersedih kalau bisa berakhir di surganya Allah yang abadi. Ya. Daripada misalkan anak ini dibiarin gede. Nanti dia ya mungkin akur dengan orang tuanya. Wah, orang tuanya selalu bisa dia senengin, dijajanin, diajak jalan-jalan segala macam, tapi mohon maaf ditutup usianya dalam keadaan sekeluarga murtad. Ya buat apa senang-senang di dunia kalau jadi neraka yang abadi, ya. Yang ketiga, ada rumah 2 anak yatim mau roboh, dibangun ulang sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Padahal mereka minta minum aja di kota tersebut gak ada yang mau ngasih. Ngapain kita ngebangun rumah di sini gitu? Rumah orang lagi, ya. Ternyata yaitu ada harta peninggalan si anak yatimnya untuk orang tuanya ada di bawah tanah. Kalau roboh nanti nggak akan bisa ditemuin sama sekali. Dan juga itu dia ada pelajaran wakana abuhuma sholiha. 2 anak yatim ini orang tuanya soleh. Walaupun abu itu ayah ya. Tapi tafsir Al-Azhar Buya Hamka memilih menyebutkan orang tuanya, tidak hanya ayahnya saja. Jadi lihat nih kita bangun rumah yang bangun tukang. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh yang bangun 2 nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu hal, orang tuanya soleh. Sehingga ini juga jadi pelajaran, kadang kita takut masa depan anak ini gimana, teknologi mengerikan dan segala macam. PR kita satu, memantaskan diri kita di hadapan pencipta anak. Bukan kita yang bikin tangannya, kakinya, bahkan cuma satu helai alisnya, nggak sama sekali. Tapi lihat, anak ini ditinggalin orang tuanya dari masih kecil. Tapi kalau Allah udah pengen nolong karena ridho dengan orang tuanya, rumahnya roboh juga diutus Nabi buat jadi tukangnya. Ya. Daripada nih kita meninggal dalam keadaan udah duit ratusan miliar atau triliunan, tapi nggak peduli halal haramnya, nggak peduli nanti ini uang haram ini dimakan anak atau nggak, mudah bagi Allah untuk dibikin anaknya jadi ngaco, malah berantem dengan saudaranya rebutan warisan, ya. Ya masya Allah, ketika akhirnya Allah sudah ridho dengan cara orang tuanya, nanti Allah yang jaga. Ini bahkan tidak disebutkan anaknya juga soleh. Bisa jadi ini anaknya nanti ya tidak sesoleh orang tuanya, tapi Allah udah ridho sama orang tuanya nih, orang tuanya soleh maka dijaga ini kedua anaknya, ya. Dan bahkan ada riwayat yang menyebutkan yang menyebutkan soleh yang soleh langsung itu bukan ayah kandungnya, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya lagi, jadi 7 turunan, ya. Jadi kalau ada yang suka bercanda, wah kaya 7 turunan, bisa jadi dari terjemahan atau dari tafsir ayat tadi, ya. Jadi itu pelajaran yang luar biasa Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Ya. 3 perbuatan itu. Baru ayat 82-nya diceritain, habis selesai, baru masuk kisahnya Zulkarnain, ya. Di Al-Kahfi. Luar biasa itu surat. Pernah kepikiran gak sih? Kenapa Nabi nyuruh itu dibaca seminggu sekali setiap malam Jumat atau hari Jumat? Pelajarannya banyak banget, Masya Allah. Kita tadi baru segelintir kisah dari kisahnya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Ya. Masya Allah. Yuk hadis selanjutnya Hasan li Ghairihi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya agama Islam akan menang sehingga para pedagang hilir mudik di lautan. Sebagian udah terjadi ya, Islam pernah berjaya, pedagang hilir mudik di lautan. Ya ini juga menandakan. Ini Nabi ngomong kayak gini di tengah padang pasir loh, dan Nabi seumur hidup nggak pernah lihat laut. Ya. Tapi ya inilah nubuat ya. Nabi berkata nanti Islam akan menang. Dan nanti pedagang itu nggak cuma bolak-balik di pasar, tapi hilir mudik di laut, hilir mudik di lautan. Kita tahu sekarang ya bisnis sudah merambah lewat kapal laut bolak-balik, itu kapal setiap hari berapa ribu kapal, berapa banyak kapal membawa barang ya untuk diekspor impor. Dan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah, kemudian muncul satu kaum yang baca Al-Quran. Mereka berkata, siapa yang lebih pandai baca Al-Quran dari kami? Siapa yang lebih berilmu dari kami? Siapa yang lebih mengerti dari kami? Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah ada kebaikan pada mereka? Mereka menjawab, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Rasul bersabda, mereka dari kalian, dari umat ini, dan mereka adalah kayu bakar api neraka. Ini Nabi menjelaskan tentang nanti ada orang-orang yang disebutnya Khawarij. Khawarij. Orang-orang Khawarij ini dia nanti berkata tuh, siapa yang lebih paham Quran daripada kami? Siapa yang lebih soleh daripada kami? Jadi ibadah, ya. Ini salah satu contoh tokohnya adalah namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Pernah dengar? Ini orang yang bukan orang baik, namanya nama Islami ya. Tapi ini orang yang bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Waktu nikamnya baca ayat Al-Qur'an.
Surat yang tadi As-Saff tapi ayat keempatnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang seperti bangunan tuh. Kokoh seperti bangunan yang kokoh. Ya. Jadi kayak ngerasa ngebunuh Ali itu adalah pahala gede banget ini, kebaikan yang luar biasa. Ya. Dan Nabi nyebutin nih kepada para sahabat ini di hadis yang lain ya. Bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibanding bacaan Quran mereka. Ya. Jadi mereka baca Quran sampai suaranya hilang, serak. Salat kalian gak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Ini salat, ngomong kaliannya bukan ke kita ya, tapi ke selevel para sahabat, ya. Tapi selevel para sahabatnya dibilangin, salat kalian tuh gak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Mereka salat sampai jidatnya berdarah-darah, ya. Ini luar biasa orang-orang ini. Dan ketika Nabi menyebutkan, tapi iman ini di hadis yang lain, iman mereka melenceng seperti anak panah melenceng entah kemana-mana. Bacaan Quran mereka tidak nyampe ke hati. Dan kalau aku masih hidup saat mereka masih ada, akulah yang akan memerangi mereka. Bahkan di hadis yang ini tadi disebutkan, mereka bahan bakarnya api neraka. Ya, kayu bakarnya api neraka. Ya. Saya ingin baca Quran sampai suaranya hilang, ahli sujud, ahli ibadah sampai jidatnya berdarah-darah. Tapi itu dia, ketemu yang salah beda dikit, kafir, pantas mati, bunuh aja, halal darahnya. Itu ada tingkat separah itu, Bu, serius. Ya. Baca Quran sampai suaranya serak, sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Ya. Bahkan tahu waktu dihukum mati, kedua tangannya dipotong, diem sambil zikir aja, gak bergeming. Dia berada dalam kebenaran kok pikiran dia. Kedua kakinya dipotong, diem, gak bergeming. Ketika lidahnya mau dipotong baru mohon-mohon. Kenapa tangan kaki dipotong, lidah dipotong malah memohon? Ini orang malah jawab kayak begini, aku tidak mau mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitu ahli zikirnya. Tapi Nabi menyebutkan mereka jenis manusia yang paling Allah benci. Bahkan di hadis yang ini disebutkan mereka bahan bakar atau kayu bakarnya api neraka. Ya. Karena kalau selalu dititipi setiap kali ketemu guru, wabil khusus beberapa guru ya, amat sangat menekankan untuk persatukan. Ulah ribut, jangan berantem. Ada oknum-oknum yang memang ngerasa dirinya lebih takwa, lebih solih, lebih ini. Kalau yang beda ada kan urutannya udah kafir, udah bid'ah, udah jangan. Duduk ngobrol, kasih tahu kami salahnya di mana kalau emang salah. Ya, nggak usah langsung. Kalau bahasa orang yang kesal sampai ada yang berkata seolah mereka yang punya kunci surga gitu. Enggak semua oknum, makanya kau bilang oknum. Banyak dari mereka yang sebetulnya santun, lembut, baik. Walaupun kadang ya itu dia pengikutnya yang amat sangat keras, ya. Beda dikit ajak berantem, ribut, dan segala macam. Ya. Nah, Nabi udah ngasih tahu nih nanti di zaman setelahku nih, ya, akan ada orang, ya bayangin aja, selevel Ali bin Abi Thalib. Dan dia sepupu Nabi, dia menantu Nabi, ya. Dianggap kafir. Dan rasa pantas dibunuh. Ini panjang sih. Ini nyeritain terkait dari awalnya dari karena ketika Umar bin Khattab wafat itu fitnah merebak merajalela. Sampai Utsman bin Affan kan meninggal di rumahnya sendiri dipenggal sambil baca Quran, ya. Lalu ya singkat cerita, dulu Sayyidina Ali itu mengumpulkan bukti dulu, ya, untuk nggak langsung dikisos siapa pelakunya. Karena ya, punten ya, nggak semudah sekarang. Nggak ada CCTV, nggak ada orangnya udah pelakunya berapa orang udah entah gimana. Muawiyah nggak terima karena sepupunya Utsman bin Affan dan waktu itu lagi jadi gubernur di Mesir, seingat saya, izin nanti koreksi kalau salah, ya. Sampai akhirnya kan terjadi waktu itu ya konflik lah ya antara mereka, ya. Nah jadi orang-orang Khawarij ini udah tambah kompor, ya. Wah ini nggak bisa nih, ini harusnya disegera ini kan dikisoskan. Dan mereka cara pikirnya ekstrim. Salah satu yang mereka protes, Sayyidina Ali bin Abi Thalibnya, kerap kali kadang tidak mau menyebutkan bahwa diri beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Maka kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Itu pikirannya tuh seaneh itu gitu, ya. Jadi dia pemimpin orang kafir, ya. Ini di balik ini juga ada kisah lagi luar biasa. Ibnu Abbas, sepupu Nabi, ini orang luar biasa. Diskusi dengan 6.000 orang Khawarij, ya. Ngejelasin tentang itu, dan ketika beres diskusi sekitar 2.000 orang langsung masuk Islam lagi, ya. Karena salah satu yang diprotes tadi Amirul Mukminin kan harusnya gelarnya, tapi kalau dia ngakunya pemimpin, kenapa tidak menyebut dirinya Amirul Mukminin? Berarti dia Amirul Kafirin. Dijawab sama Ibnu Abbas, kamu dulu tahu nggak perjanjian Hudaibiyah?
Kalau kita belajar perjanjian Hudaibiyah ya. Dulu Nabi pengen berangkat ke tanah suci ke Mekah, lalu ditahan kan, nggak boleh masuk. Lalu mereka bikin perjanjian tuh. Waktu Rasulullah pengen nulisin Muhammad Rasulullah, itu orang kafir Quraisy protes. Kalau kamu adalah betul Rasulullah, kami nggak akan nahan kamu masuk. Masalahnya kami belum yakin kau adalah Rasulullah. Maka kata Nabi, ya sudah, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Ya, yang megang pulpennya, yang nulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai kapanpun saya nggak mau menulis engkau cuma nama engkau Rasulullah. Ya. Cuman akhirnya Nabi gimana? Udah tulis saja, bahasa kitanya udah tulis saja, nggak apa-apa, tulis Muhammad bin Abdullah. Tidak, jangan usah ditulis Rasulullah. Ya akhirnya ngalah, akhirnya betulan ditulis. Sekarang masalahnya, mereka Khawarij biar gimana tetap yakin yang benar Quran dan Muhammad adalah Rasulnya. Ya. Nah ini selevel Nabi, Rasul tidak menyebut dirinya Muhammad Rasulullah, apakah berarti beliau bukan Rasul? Enggak dong. Maka kalau misalkan Ali bin Abi Thalib tidak menyebut dirinya Amirul Mukminin, apa beliau bukan Amirul Mukminin? Ya enggak juga. Akhirnya gitu bisa disadari. Dan ini menceritakan tentang ya tadi ada orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang Khawarij. Diriwayatkan di riwayat At-Tabrani di Mu'jamul Awsat dan juga Al-Bazar. Juga ada di riwayat Abu Ya'la. Ya. Tambahin ini untuk menutup subbab yang ini sebelum nanti pindah ke subbab 11. Ya Allah, ini Nabi bersabda ya. Dari Abdullah ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berdiri di Mekah suatu malam lalu beliau bersabda yang artinya, ya Allah apakah aku telah menyampaikan? 3 kali berturut-turut. Ya Allah apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah apakah aku telah menyampaikan? Umar bin Khattab berdiri. Dia adalah seorang yang banyak berdoa dan berkata, ya Allah memang engkau telah mengorbankan jiwa dan mengerahkan jerih payah dan memberi nasihat. Rasulullah bersabda, iman pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya dan lautan benar-benar akan diarungi untuk membawa Islam, dengan membawa Islam. Dan sungguh nanti akan datang suatu zaman kepada manusia di mana mereka belajar Al-Quran, orang-orang pada belajar Quran, mempelajarinya, membacanya, kemudian mereka berkata, kami telah membaca dan mengetahui, maka siapa yang lebih baik dari kami? Jadi ilmunya untuk sombong, untuk tunjukin dia lebih pintar. Apakah pada mereka terdapat kebaikan? Mereka balik bertanya, ya Rasulullah siapa mereka? Nabi menjawab, mereka dari kalangan kalian dan mereka adalah kayu bakar neraka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani lagi, ya, di Mu'jamul Kabir. Al-Mu'jamul Kabir nama kitabnya. Maka itu dia ya. Yuk, salah satu tujuan kita belajar untuk makin pandai mencari kekurangan diri. Makin tambah dekat sama Allah, bukan untuk mana yang lebih pintar dari kami, mana lebih tahu, ngerendahin orang, ngeremehin orang, enggak sama sekali. Ya. Ini bahasan di tadi kitab bab nomor 9 dan 10. Habis hadisnya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya di hadis nomor di bab nomor 11. Silakan jika ada yang ingin diobrolkan, didiskusikan dan ditanyakan. Monggo, tafadhol. Ya, silakan. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khawarij, ya. Secara fisik beramal solih, ha. Tapi dia justru menjadi bahan bakar api neraka. Itu supaya kita jangan seperti itu. Bagaimana? Jadi kesalahan fatal mereka sebetulnya dalam balapan. Ya. Karena tadi membunuh Ali. Karena dia tidak tahu kalau bukan Ali yang salah mungkin. Iya. Karena kesombongan. Iya. Supaya kita ya belajar aku juga gitu. Iya. Baik, sila. Ya, tadi pertanyaannya jadi karena ada bahasan tentang Khawarij, gimana agar kita tidak tergelincir kepada sifat yang seperti itu, naudzubillah ya. Buka dulu Quran surah 79 An-Naziat sebentar. Ini ada ucapannya Nabi Musa kepada ini. Lihat ayat 18 dan 19 di surat An-Naziat. Ini perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun sebetulnya. Faqul hal laka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Kalau ada, nanti akan dipimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Perhatikan, lihat. Jadi kalau mendekat kepada Allah yang benar itu
sebagaimana Nabi Musa berusaha ajarkan kepada, dalam hal ini lagi dakwah ke Firaun ya, kita ada keinginan untuk memperbaiki diri kita nggak? Ya. Dan tujuannya agar supaya tambah takut kepada Allah. Apa yang salah dari orang-orang Khawarij? Ya mereka belajar beribadah dengan perasaan aku hamba Allah yang lebih suci, aku hamba yang hafal Al-Quran, itu dialah ya, ada kesombongan. Punten, seperti yang lagi menjajah saudara-saudara kita di Palestina sana juga kan, mereka ngerasanya mereka kaum terpilih. Banyak nabi dari kaum mereka dulunya, ya. Kita tahu lah ya, banyak pembahasan tentang itu. Sehingga ketika akhirnya ada nabi justru dari orang Arab, Rasulullah Muhammad SAW, padahal mereka ada di Madinah, itu juga karena percaya dengan kitab mereka nanti akan ada nabi lagi di situ. Tapi mereka tidak terima, kok ya bukan orang mereka gitu. Sedangkan ketika akhirnya dia punya ilmu tapi belajar dengan perasaan aku lebih suci, aku lebih mulia, aku makhluk pilihan, aku hamba pilihan, ya. Itu ada peluang untuk naudzubillah jadi orang-orang seperti yang tadi disebutkan Khawarij. Sedangkan kita belajar tuh harusnya kayak apa? Udah menyadari aku manusia, penuh dosa, ngaji karena pengen tambah dekat sama Allah, pengen tahu cara memperbaiki diri, pengen berubah, kepengen buruk terus, ya. Nanti yang kayak gitu nanti Allah yang tolong. Jadi ngaji itu beneran kita murni, udah saya bakal mati tapi saya banyak dosa. Tapi saya perlu bekal buat pulang ke sana. Saya perlu pahalanya, saya perlu penggugur dosanya, saya perlu ilmunya supaya saya nggak tergelincir lagi ke dosa yang sama. Jadi ada orang ngaji tuh jadi bener-bener kayak gitu untuk pertobatan, untuk bener. Boro-boro dia kepikiran, nah ini ayat bisa saya pakai nih buat ngerendahin ini orang. Ini dulu pas saya pernah kalah debat nih sama dia, gak kepikiran. Yang dia cari tahu sepanjang ngaji gimana caranya aku tambah diri Allah, tambah diampunin Allah. Tapi kalau dari awal untuk ya tadi ya menang debat, menunjukkan dirinya lebih pintar, membuat orang lain bisa kita kalahkan, kita bodoh. Ya orang-orang Khawarij seperti itu. Ya, mereka beribadah dengan ngerasa aku lebih suci, aku lebih banyak sujudnya, yang lain lebih rendah, lebih hina. Nauzubillah wallahu alam. Kalau suka dapat cerita-cerita pernah ada, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi pernah ada yang cerita di Indonesia tuh ada katanya kelompok mereka, dan ini mah sampai ada yang di tingkatan kalau orang masuk ke masjid itu orang tetap bisa sholat, tapi nanti kalau udah beres tuh bekas orang sholatnya tuh dilap, dipel karena dianggap najis. Ya, nggak usah sebut golongan atau apa ininya apa ya. Kok juga belum pernah ketemu sama masjid yang kayak begitu. Ya, belum pernah ketemu orang-orangnya juga. Ya, cuman pernah ada yang benar-benar cerita gitu. Sampai dia protes, kenapa bekas saya sholat tadi dipel? Yang ngepel aja berkata, kamu tuh najis tau nggak? Digituin. Ya. Dan kok yakin itu sedikit pasti yang kayak begitu. Tapi kalau pertanyaan adalah gimana bisa sampai ada orang-orang yang tadi sampai tergelincir jadi orang-orang Khawarij itu dia. Makanya kalau suka sering-sering tanya ya, mohon maaf, sering-sering pertanyakan, kita ngaji itu udah bikin kita jadi manusia yang seperti apa? Karena mohon maaf, sekedar banyak jumlah ruku dan sujudnya orang Jepang bisa bikin robot yang ruku dan sujud 24 jam. Kita nggak pernah disuruh ruku dan sujud 24 jam. Pertanyaannya, ibadah kita udah bikin kita jadi manusia yang kayak gimana? Itu banyak dosa. Ingatlah dosamu. Ngaji dengan tujuan pengen gugurin dosamu, insya Allah itu jauh lebih mulia daripada ngaji dengan tujuan nih aku gelarnya ini, aku ijazahnya di sini, lulusan ini, aku aduh ya Allah. Selevel Nabi dan dua Nabi itu bergabung, satu Nabi Musa dan Nabi Khidir, mereka pun menyebutkan ilmu kita itu cuman kayak yang di paruh burung, nempel di mulut paruh burung aja, itu nggak ada sebandingannya apa-apa dengan ilmunya Allah. Itu ilmu mereka, kita ilmunya pasti lebih sedikit, terus pengen tengil belagu, ngerasa diri lebih suci, lebih mulia. Kok tapi saya betulan lihat orang maksiat, dia betulan salah nih. Kalau nanti malam dia tobat gimana coba? Ya. Tahu nggak manusia yang paling rugi? Kita mergokin orang maksiat, ya. Yang maksiatnya malamnya udah tobat, kita masih gibahin sampai setahun ke depan. Yang dianya udah diampuni, kitanya nggak dosa, nggak cuman ngelihat orang bikin dosa karena gagal jaga hati, kita yang dapat dosa sampai bertahun-tahun kemudian. Tapi dia betulan salah loh kok. Traktir, duduk, ajak berdua, ajak makan. Nasihat masuk nanti pelan-pelan. Ngapain ngajakin orang untuk benci dia, bikin konten, nyari-nyari kesalahan para asatis. Iya, ada juga yang oknum yang aneh-aneh, ya. Yang bisa bicara dengan malaikat lah, bisa jaga pintu neraka, bisa apa. Motornya hilang, tapi motornya bisa kemalingan. Ya. Jadi ya, naudzubillah ya. Nanti ada
Di surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 ya. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun, akan ada hari di mana harta dan anak-anak enggak berarti lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah nanti diharakin dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Qalbin salim. Ya. Nah, ibadah kita bikin hati kita jadi kayak gimana nih? Nah, orang Khawarij ibadah mereka, tapi dengan tujuan pengen buktiin mereka lebih soleh dari orang lain, lebih bertakwa, yang lain tidak lebih baik, lebih hina. Beda dikit dengan mereka, udah memahaminya tekstual, tidak konseptual, begitu beda, langsung anggap yang lain kafir dan pantas dibunuh. Tuh ada ekstremis seperti itu di zaman itu, ya. Ekstremis seperti itu, ya. Cuman itulah uniknya Ali bin Abi Thalib ya. Ketika ditanya, mereka itu siapa sebetulnya? Apakah mereka orang-orang munafik? Ali menjawab, enggak. Mereka jelas enggak bukan munafik, karena orang munafik itu sujudnya sedikit. Orang munafik enggak suka sholat, Bu. Kalau sholat pun acting, sedangkan mereka sujudnya banyak. Terus mereka siapa? Ali bin Abi Thalib kalau ditanya tentang Khawarij jawabnya apa? Mereka saudara kita tapi zolim kepada kita. Nah, gitu aja. Masih diaku saudara. Ya. Lihat bagaimana orang punya ilmu, punya iman tuh kayak gitu. Semua dianggap saudara. Enggak ada ini niat ketemu untuk jangan ikut lagi ngaji di situ, jangan lagi sholat di situ. Sesat, jangan dengerin Ustaz itu. Udah dengerinnya udah. Jadi kayak menutup pintu hanya ini saja gitu. Iya, di luar sana ada yang betulan jangan didengar, oknum-oknum yang ngaco betulan ada, ya. Tapi ya jangan bikin perpecahan lah, jangan bikin berantem. Karena di zaman itu pelajaran luar biasa sekali. Ada orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Lagi? Berarti pertama menanggapi berarti intinya dalam hati kita itu tidak boleh ada pertama sombong terus merendahkan orang lain ya. Iya, merasa lebih suci, ujub. Iya. Terus merasa paling suci dan dia ingin menghilangkan menyakiti mereka yang Iya. Iya. terus yang kedua pertanyaannya ada lain mengenai itu tadi yang orang anak yatim dapat privilege karena dari keturunan orang baik-baik. Iya, ayahnya salah. Dengan orang yang ditakdirkan lahir dari keturunan atau orang tua atau kakek nenek yang bukan orang baik-baik, tapi dia ada budaya pengen baik gitu. Apakah dia juga bisa dapat privilege itu? Iya, baik istilah. Satu, terkait yang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ngebangun rumah dua anak yatim tadi, karena di ayat 82 Al-Kahfinya disebutkan karena orang tuanya solih. Satu, itu adalah pelajaran agar yuk kita jadi orang tua yang solih. Itu dari sudut pandang orang tuanya. Kita kan sebagai orang tua pasti mikirin ya, saya pengen tinggalin yang terbaik untuk anak saya. Nanti saya udah siapin rumahnya di sini, ini saya punya tabungan, nanti ahli warisnya adalah anak-anak. Nah itu kadang kalau itu kita semua udah nyiapin lah ya. Padahal ternyata yang lebih harus ditinggalin adalah ya kita udah meninggalkan dunia ini dalam keadaan sebagai orang tua yang Tuhannya ridho, agar supaya nanti Allah yang jagain anak kita. Itu pelajaran buat orang tuanya. Nah terus gimana kalau misalkan nanti ada orang yang ya orang tuanya ya qadarullah tidak wafat dalam keadaan baik, mereka anak-anak nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana, tapi ternyata si anak ini pun dapat hidayah jadi orang baik. Ya itulah sehingga akhirnya kita sadari bahwa hidayah itu hadiah dari Allah yang paling mahal. Kalau Allah udah mau kasih aja. Bahkan tanpa harus ada alasan ini dan itunya, ya. Dan Allahu alam ya istilahnya. Itu benar-benar karunia Allah. Bayangin aja Abu Thalib, pamannya Nabi, ayahnya Ali. Kan yang dakwahin nabinya langsung. Nabinya langsung nggak percaya, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kita ketemu Nabi enggak, fotonya nggak pernah lihat, emang nggak ada fotonya, ya. Tapi mau beriman kepada Nabi, maka sadari dulu kita buang-buang waktu kalau iri sama mobilnya orang, tabungannya orang, popularitasnya orang. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang lebih mahal lagi, hidayah dari Allah. Ya. Jadi itu dia ya, mahal sekali. Karena kita punya segala-galanya nggak ada hidayah, ya satu berarti meninggal nggak beriman, berarti nggak pulang ke surga. Terus laku gitu semua harta dan jabatannya, enggak. Kita nggak ada rezekinya nikmatin harta yang disaldo kita meninggal duluan sebelum nyobain. Yang jadi rezeki kita kan yang dimakan jadi kotoran, dikenakan jadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah kan.
hadis yang itu, ya. Maka faktornya luas pun banyak. Iya bisa jadi orang tuanya bukan orang baik, tapi tahu-tahu kok ini anaknya jadi orang baik, misalkan. Terserah Allah, bisa jadi orang tuanya yang katanya tidak baik itu tapi pernah nolongin orang. Terus orangnya doain tulus, ya Allah mudah-mudahan nanti entah dirinya atau anaknya atau cucunya ada yang kau jadikan orang soleh ya Allah. Bisa jadi doa orang itu. Alhamdulillah ya, saya kadang pernah ada aja yang nanya, kok gimana ceritanya jadi seperti ini? Dulu nyari duitnya haram. Kalau cerita zaman dulu papi kenal Islam karena nikah sama mami. Mualaf beliau. Tapi tahu sendiri orang Cina zaman dulu bisnisnya kalau nggak kayak sekarang. Orang tuanya udah pada mampu jadi anak-anaknya pada bisa kuliah. Orang Cina di zaman papi saya dulu, pilihannya kalau pengen hidup enak, dagang dan dagangnya kudu sukses atau dunia mal, dunia hitam sekalian. Ya. Dengan papi dulunya begini dan begitu. Terus kadang ditanya ini kenapa anaknya jadi kayak gini? Dianggap baik ya. Orang taunya si Dennis ini baik padahal tidak baik. Ya. Dari mana? Gak tahu. Mungkin doa mereka atau mungkin kadang saya suka bilang gini. Mungkin dulu saya jahatin orang. Terus orang yang saya jahatin teh orang baik betulan, soleh betulan. Jadi bukannya balas dendam atau doain yang buruk-buruk, dia malah doain kebaikan. Ya Allah nih orang jahatin saya nih. Mudah-mudahan suatu saat dia dapat hidayah. Mungkin doa dia. Kok aduh asli nggak tahu. Kadang-kadang kalau ditanya tips supaya akhirnya berhenti main judi online mah gampang. Berhenti jadi bandar yang nggak gampang. Karena jadi pemain mah pasti kalah. Terus gimana bisa berhenti tipsnya? Ya punten ya. Anggaplah itu tips diikutin. Masalahnya udah hidayah urusannya. Kalau Allah udah mau kasih nggak perlu paket proses kayak gimana jadi baik betulan juga ada. Ya. Jadi ya terserah Allah itu. Ya. Dan kita nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana. Tapi insya Allah kita bisa milih mau mati dalam keadaan seperti apa. Ya. Mudah-mudahan bisa husnul khatimah. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya silakan. Ini dulu. Bagaimana caranya kita istiqomah antara hati dan perbuatan kita di jalan Allah. Ya baik istilah. Salah satu dulu ya. Yang pertama jelas minta tolong kepada Allah pengen istiqomah. Boleh baca doanya Nabi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Atau doa surat ketiga Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah jangan biarkan diri kami ini kembali kepada kesesatan setelah Engkau tolong kami. Setelah Kamu beri kami petunjuk. Kurang lebih hatinya seperti itu. Ya. Paksain diri. Contoh maksain diri selain untuk maksain diri untuk ibadah juga maksain diri bergabung dengan circle-circle yang lain. Dan tolong kalau lagi futur jangan sendirian kalau lagi lemah iman. Kalau lagi sendirian gampang tergoda. Tapi kalau misalkan kita lagi futur, kumpul sama orang, ibu-ibu lagi pada ngaji semua, masa saya pengen main game sendirian gitu. Makanya malu itu sebagian dari iman kan. Kalau lagi futur jangan sendirian, ketemu orang. Upayain. Kalau enggak ngobrol. Atau minimal kalau nggak bisa lagi jadi amal, benar-benar lagi futur banget, minimal dilarikan kepada sesuatu yang nggak jadi dosa deh. Nonton masih boleh dah, udah asal jangan nonton yang nggak boleh tentunya ya. Main catur lah misalkan ya. Baca kalau suka baca. Lihat yang lucu-lucu udahlah masih oke. Yang penting tercegah gitu. Yang selanjutnya yakini bahwa istiqomah itu jalan untuk husnul khotimah yang paling baik. Karena kan kita nggak tahu dipanggilnya kapan ya. Kalau tahu kan enak gitu, tinggal jam berapa kita udah standby. Nah karena tidak tahu maka cara terbaiknya ya istiqomah. Jadi kapanpun kita dipanggil lagi dalam kebaikan. Jadi ya itu cara terbaik ya. Jadi ketika sadar bahwa istiqomah ini jalan terbaik untuk bisa husnul khotimah dan tahu keutamaan husnul khotimah itu luar biasa. Ya dijamin surga, masuk surga tanpa hisab dan lain-lain. Maka ya insya Allah lebih mudah istiqomah. Dan apalagi kita lama-lama dengan proses kehidupan mulai udah pernah kecewa dengan ini, harta, tabungan orang, apalagi dong yang bisa ngecewain, kayaknya tinggal Allah. Jadi akhirnya hidupnya mulai untuk Allah. Makanya kenapa kadang orang yang lebih bijak itu biasanya lebih sepuh, karena udah kenyang, udah pernah disakitin orang, udah pernah kecewa dengan tabungannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan bosnya, dengan tempat kerjanya. Tapi ternyata semua mereka pernah ngecewain dirinya. Akhirnya ya udah, dia nyari mana lagi yang nggak ngecewain, tinggal Allah. Akhirnya dia taat ya. Tak mulai mengejar Allah aja, nggak peduli apapun selain Allah. Ya nah, ya.
Nanti kalau udah kayak gitu lebih mudah untuk istiqomah, insyaallah. Allahu a'lam. Ya sawab. Enggak teh. Kalau misalkan itu namanya kalau misalkan ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya dan mengatakan apa yang tidak dikerjakan itu, Iya. apakah termasuk dalam salah satu sifat munafik? Dan misalkan itu yang pertama ya, kalau misalkan keduanya, apa kita bisa seperti itu? Contohnya misalkan nih, kamu udah baca itu belum? Tahunya ditanya enggak, apa kayak yang udah tingkatan yang udah mengajar kah apa gimana, atau kita juga bisa Iya. Iya. seperti itu maksudnya? Iya, baik, bismillah. Maka bismillah, nggak melulu yang mengajar aja memang, semua orang. Ya, makanya emang bahasanya kalau pengen ngingetin orang, kita ngingetin orang baca Al-Kahfi, kita sendiri juga belum. Ya kita juga sampein aja, udah baca Al-Kahfi belum? Aduh aku juga belum nih, yuk bareng misalkan kan gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngingetin orang murni karena pengen ngasih tahu karena aku sayang sama dia, memang biasanya bahasanya enak. Bro, sholat yuk. Kalau kadang perempuan kan lebih bisa pakai hati ya, misalkan sis atau bestie, sholat yuk. Terus kamu jangan pacaran, ya. Emang kenapa sih kalau nggak pacaran? Bukan apa-apa kan nanti yang rugi perempuannya. Terus nanti aku mah sayang sama kamu makanya nggak pengen pisah sama kamu nyampe surganya Allah. Aku juga belum tentu ke surga, aku juga banyak dosa. Tapi yang jelas satu hal, ya Allah nggak suka sama orang yang pacaran. Udah putusin aja. Enak kan ngomongnya. Nah kalau emang dari benar-benar tujuannya dakwahnya atau memang nasihatinnya emang nyindir atau gimana kan nggak enak. Ya, pacaran mulu, ngaku pengen ke surga, sok-sokan pacaran Islami, gitu kan? Iya julid gitu istilahnya, julid jadinya. Iya, mudah-mudahan kitanya nggak kayak gitu ya. Jadi itu memang nggak cuman yang berdakwah aja, tapi semua orang teh, semua orang. Dan apakah kayak gitu termasuk kemunafikan? Ya ciri munafik tadi jika bicara dia dusta, berarti kan dia dusta, nyuruh orang ngelakuin diri sendiri enggak, ya. Nyuruh orang jangan, berarti enggak. Ya walaupun ya sekali lagi ya, pintu tobat masih selalu terbuka, ya. Ya pelan-pelan, bismillah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi masuk pas cerita Nabi Khidir ya. Iya. Alaihissalam. Kita mendengar itu langsung gitu, relate gitu ya. Jadi yang saya ingin tahu tuh Nabi Musa itu kan ketika melihat Nabi Khidir berbuat seperti itu, yang satu sikap yang pertama diketahui itu sabar ya. Iya. Mentadaburi ke diri sendiri. Ketika kita melihat peristiwa dari Allah, itu kan ibarat Nabi Musa tuh nggak tahu ya, yang baik belum tentu, yang benar belum tentu baik buat kita itu, yang salah belum tentu tidak baik buat kita. Kita udah tahu. Nah pas Nabi Musa itu dalam kondisi itu, sikapnya itu seperti apa gitu yang bisa kita tadaburi. Keseringan kan kita sekarang melihat sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Ini maksud Allah itu ada sesuatu loh gitu. Kadang kita lambat menangkap gitu. Kalau waktu itu kan Nabi Musa dikasih tahu Nabi Khidir, ini nanti kedepannya anak ini bakal begini. Iya. Gitu. Nah ketika Allah berbicara kepada kita gitu dengan suatu peristiwa, sikap yang harus ditiru dari Nabi Musa itu kita harus gimana biar hikmah itu turun bahwa sebenarnya maksud Allah itu seperti ini. Jadi kita Iya, cuman kamu belum tahu aja. menafsirkan gitu. Iya. Kita tuh yang utama tuh sikapnya apa tahu gitu, harus sabar gitu. Kadang kenapa sih Allah begini gitu ya? Iya. Harus seperti apa gitu biar seperti Nabi Musa kayak gitu. Iya, baik pertama. Kenapa Nabi Musa? Kita ngambil dari pelajaran Nabi Musa ya. Sebetulnya Nabi Musa komplain. Sebetulnya juga bukan karena nggak sabaran. Ada pendapat kayak begitu ya. Tapi lebih karena beliau ya Nabi sudah terbiasa ada kezaliman depan mata tuh dicegah gitu. Cuman masalahnya ternyata yang beliau anggap kezaliman ternyata itu kebaikan, pertolongan gitu kan. Dan memang kalau tadi ditanya kalau Nabi Musa kan dikasih tahu sama Nabi Khidir ini begitu. Ternyata kalau kita baca lagi kisahnya dikasih tahunya nggak langsung pas kejadian. Dikasih tahunya nanti waktu udahan. Kan syaratnya ya. Kan ketika engkau tidak akan sanggup sabar terhadapku. Insya Allah kau akan dapati satajiduni. Insya Allah bahwa beliau insya Allah kau akan dapati aku adalah orang yang sabar. Tapi ternyata kejadian pertama diprotes. Tuh kan udah dibilang nggak sabar. Iya aku nggak akan ulangi lagi. Jadi nggak dikasih tahu. Jadi baru dikasih tahunya ketika udah nggak sabar 3 kali.
Maka ini adalah perpisahan terakhir. Karena yang perpisahan terakhir juga akhirnya Nabi Musanya sendiri yang berkata, berikan aku satu lagi kesempatan. Kalau aku berkata lagi dan memprotes tindakanmu lagi, maka engkau berhaklah untuk membuat aku melarang aku ikutin kamu. Ya, maka ketika akhirnya yang ketiga tuh yang rumah 2 anak yatim, ini udah makin gak masuk akal lagi bagi ini, bagi Nabi Khidirnya, bagi Nabi Musanya. Cuman ya sudah, karena akhirnya kamu udah bilang ya udah ini terakhir kan, ya udah karena ini udah perpisahan, makanya aku kasih tahu gitu. Jadi di kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir itu juga nggak langsung begitu satu kejadian langsung dikasih tahu alasannya apa, ya. Tapi itu adalah sekali lagi ya, gimana supaya bisa kayak gitu ya, sebetulnya kisah itu justru untuk kasih kita pelajaran gitu, bahwa yuk jangan apa-apa tuh serba langsung meledak, marah, beres, karena pasti ada hikmah bisa jadi di balik itu semua. Sebagaimana kadang kalau Koko suka ditanya terkait nanti keturunan, ya, ada yang nyampe belasan tahun, nyampe sekian lama, terus Koko suka bilang kan, ada orang yang udah pernah diuji keturunan, tapi malah ya diambil gitu oleh Allah. Nangis, sedih luar biasa. Tapi ternyata ada kebaikan luar biasa di dalamnya. Dia bisa berkumpul dengan anaknya nanti di surganya Allah. Ya, seperti tadi kisah Nabi Ibu yang tadi, yang anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir itu tadi. Coba bayangin kalau misalkan ternyata anaknya tidak wafat, lalu akhirnya sekeluarga murtad, kan lebih repot. Dengan akhirnya si anak ini masih kecil, belum punya dosa, ibunya wafat dalam keadaan beriman, ya dua-duanya ke surganya Allah dan pasti bisa ketemu lagi. Maka ada hikmah gitu di dalamnya. Maka kalau misalkan kita lagi dapat sesuatu yang kayak beda banget dengan yang kita pengen, yuk pengalaman itu ngajarin kita bahwa ternyata nggak semua hal yang kita pengen itu baik, dan berapa banyak yang terjadi nggak sesuai yang kita pengen, ternyata ada kebaikan di dalamnya. Gimana tuh kalau terjadi sesuatu, udah sholatin dulu aja deh, ya. Sholatin dulu, sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika ingatlah, semakin berat tingkat kesabarannya, semakin besar juga pahalanya. Kau suka bilang kayak gini ya, kalau suatu saat kita pada nyampe surga, amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur kan bukan karena ibadah kita teh, tapi karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Ya, ini misalkan ya, ada orang diselingkuhin sama suaminya hari ini. Gara-gara diselingkuhin dia jadi ahli tahajud, ahli ibadah, mulai ngaji Quran, mulai belajar, mulai hafal, bahkan mengajarkannya. Maka punten, bisa jadi wanita itu yang nanti lebih mudah ke surganya Allah, dan dia akan berkata, alhamdulillah ya Allah saya yang diuji ini, daripada yang suaminya udah setia, baik, ya, kasih gelang berapa miliar, kasih wajura segala macam, ya, tapi bikin dia tambah jauh dari Allah. Musibah, ya, musibah. Karena standar kebaikan itu satu, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Nah, tapi sabarnya itu ya karena sekali lagi kita pengen ke surganya Allah, kalau ngandelinnya salat kita kan repot, sering lupa rakaat, ditunda-tunda dan yang lain-lain, bacaannya pendek-pendek terus. Ya, nyari kunci enggak ketemu, giliran salat inget gitu. Tapi ternyata atas izin Allah, amalan kita yang kurang itu buat ke surganya Allah, ditolongin sama fasilitas-fasilitas. Termasuk salah satunya adalah ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ya, apa aja yang nggak enak lah. Ada yang diuji suaminya, ada yang suaminya baik tapi anaknya, ada yang suami dan anaknya baik tapi finansialnya, ya. Sehingga akhirnya gimana cara terbaik untuk menyikapinya ketika nanti ada yang ini. Balik lagi kita lihat, kita tuh hidup tuh bukan nggak boleh bahagia di dunia, tapi Allah emang udah nyiptain tempat bahagia, yaitu namanya surga. Dan kita sekarang itu lagi di audisi siapa yang paling pantas untuk ke sana. Jadi setiap kali kita akhirnya terjadi sesuatu yang enak, syukurin, berarti itu ladang pahala. Yang nggak enak, berarti dia jadi ladang penggugur dosa. Selamat menikmati, berarti. Karena sadar betul, kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Ya. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Tapi pengen surga yang sama dengan beliau-beliau, amalan kurang. Maka pasti ada aja fasilitasnya. Jangankan kita amalannya kurang, selevel para nabi amalannya luar biasa dan maksum aja ada yang dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya, ada yang ditelan paus, ada yang kusta sekujur tubuh 18 tahun sambil kena penyakit kusta, 12 anak kandungnya meninggal barengan, Nabi Ayub alaihissalam. Tapi mereka tetap orang-orang yang berkata, walam akum bidu'a ika rabbi syakiyya, aku gak pernah kecewa berdoa kepada Allah, ya. Karena bagi yang udah kayak gitu, apapun yang terjadi dalam hidupnya yang mereka pikir cuma satu, gimana caranya aku tambah dekat sama Allah, udah gitu aja. Ya. Jadi tadi ya, diubah sudut pandangnya,
sadari ini jalan menuju ke surganya Allah. Karena kalau misalnya tidak diubah sudut pandangnya, bagiku bahagia adalah ketika semua cinta, orang kita populer, duit ada, ya itu dia. Bahagia kan justru bukan punya segala-galanya, tapi justru melepaskan segala-galanya, tinggal pemilik segala-galanya aja yang ada di hati. Karena kalau ngelihat kayak koruptor, duit banyak segala macam, gak bahagia, pantas. Ya, tapi ada guru PAUD dakwah ngajar lillahi ta'ala, gaji sebulan 250.000, tinggal di desa, tapi lillahi ta'ala, mudah bagi Allah, cukupin hatinya, bahagia aja meskipun cuma ketemu sawah kelas ya. Muridnya cuma satu, itu kayak ketiduran ya, misalkan bismillah, udah insya Allah ya. Jadi itulah ya yang bisa kita lakuin. Ibarat gini lah, lagi nyetir mobil, kacanya kotor, tanah semua, nggak kelihatan apa-apa. Coba bayangin, gimana nyetir, nggak kelihatan apa-apa, tanah semua kacanya. Nyetirnya tenang atau takut? Takutnya karena apa? Karena tidak ada jalanannya atau karena jalannya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, jalanannya ada kan? Ada. Terus gimana biar kelihatan? Dibersihin. Oh, jadi kelihatan depan harus belok, depan harus ngerem. Sama, kalau kita hidup juga kayak nggak ada jalan keluarnya. Bukan nggak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya belum kelihatan. Gimana tuh biar kelihatan? Dibersihin. Apanya dibersihin? Kitanya. Taubat, tambah dekat sama Allah. Itu kan, gue udah buntu banget nih. Kok nggak ada jalan keluar, mesti gimana? Bukan nggak ada jalan keluarnya nggak kelihatan. Kita kadang-kadang mempersulit diri sendiri. Gimana ini nikahan harus begini? Udah tuh Bu, nggak ada duitnya, di KUA aja gratis. Harusnya nanti gimana? Ar-Rahman misalkan ya. Nah, kalau nggak apal kuliah kulhu, gak bisa malu sama tetangga. Coba yang bikin ribet sendiri siapa? Ya. Padahal ternyata tetangganya juga nggak peduli amat. Iya sih mungkin julid sedikit, tapi ya udah, nanti akan nemu bahan julid yang lain kok dia. Nggak akan sampai meninggal ngejulitin dia terus. Ya. Tapi kadang kalau udah demikian gitu, dia persulit dirinya sendiri. Gak bisa, malu, harus gini dong. Udah dapat persamaan apa? Ini merahnya kurang, harusnya marun, ini burgundi. Ai tengarti, inti nama merah we nyaho nama ya. Ya Allah, sekarang hijau aja banyak macamnya. Hijau Tosca, hijau muntah kucing, hijau sage, segala macam ya. Hijau Gojek, hijau ya kan hijau juga ya. Kuning Maxim. Dan lain-lain. Rariweh dijieun kesorangan ya, dibikin sendiri. Ya aslinya mah kita mudah sekali. Mudah sekali, enak ya. Udah begitu. Penutup komen cerita, ini cerita dari AA lucu ya. Ada kakek-kakek awet muda masih sehat, bugar, ditanya, "Kek, kenapa bisa awet muda, segar begini?" Ya. "Saya mah gak suka berdebat." "Apa rahasianya, masa cuma itu doang?" "Iya, itu aja. Jadi dengan tidak berdebat akhirnya jadi awet muda, badan sehat, jak-jak kayak begitu." "Iya, betul." "Ah, saya nggak percaya kek. Gimana ceritanya nggak berdebat badan jadi awet muda? Nggak mungkin, saya nggak percaya." Kakeknya jawab apa? "Iya, saya setuju." "Ih, udah dibilang nggak suka berdebat." "Setuju, sip, enggak. Ikut." Aduh, hidup enak teh asli ya. Nggak dibikin riweuh ya. Selagi nggak jadi dosa, nggak jadi apa. Udah, mangga, sok, dah, urut ya. Ih, udah dibilang nggak, apa diharapnya gimana? Iya karena memang dengan tidak berdebat. Udah. Slow, bismillah, ya. Slow aja udah, ya. Wallahu a'lam. Cukup. Kita tutup dulu. Oh, ada satu lagi. Kena mukanya. Iya, bismillah. Kalau dulu di zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu memang pernah ada ya bekas. Karena gini, dulu di zamannya itu kan dikumpulin ya Bu ya. Jadi ada yang masih tercecer di kulit hewan, ada yang di daun, ada yang di mana gitu. Ketika kita terkumpul jadi satu mushaf, maka kan biar global gitu ya, nggak kececer. Jadi kalau pengen disebarin nih yang ini aja nih yang udah full version gitu, biar nggak kececer lagi. Maka setelah akhirnya itu ada, kan akhirnya yang lama-lama yang masih ketulis di tembok atau yang masih ketulis di kain dan itu cuma sepotong ayat, akhirnya kan baiknya dimusnahkan. Dan itu memang ada yang dengan cara dibakar. Tapi ketika niat mereka benar-benar betul untuk justru menjaga Al-Quran, karena kan nanti ya ini dia
Allah kan juga ngelihat niat ya. Ada orang bakar niat pengen menistakan, bakar Quran pengen nistain Islam, itu ada. Yang malah tangannya sendiri kebakar ya. Ada juga yang memang ya tadi ya, beliau nggak ada niatan untuk menistakan, justru untuk menjaga. Ya akhirnya tidak terjadi yang tidak juga ya. Maka ya kalau misalkan nemu kayak begitu ya, dan kita nggak bisa nyimpenin, nanti orang buang ada lafaz Allahnya masa ditaruh di tempat sampah, nggak tahu juga. Ya kira misalkan ya Allah ini aku menjaga ya Allah supaya tidak terinjak-injak lafaz Allah ini, tidak terbuang, maka ya sudah ini dibakarkan. Dan ya dengan niat seperti itu, kalau kayak gitu boleh ya. Kalau masalah kenapa akhirnya itu apinya nyala terus sampai kena muka, wah itu mah wallahu alam ya, bisil. Makanya pakai ini atau helm las ya. Ya. Tapi ya sekali lagi kita nggak bisa, kok nggak bisa tahu itu alasannya apa, karena ya takdir dari Allah, kok nggak tahu hikmahnya apa. Yang paling penting gimana setelahnya lah. Jangankan kayak gitu. Istilahnya motor hilang, tapi setelah motor hilang bikin dia jadi tambah rajin ke masjid. Nggak bisa maksiat lagi karena motor buat berangkat maksiatnya nggak ada. Berarti sejatinya motor hilang itu kebaikan. Oh, udah atas izin Allah pernah diketemukan dengan orang-orang yang tadinya nggak buta dari lahir, tapi setelah akhirnya buta, nggak bisa ngelihat, dan mungkin dulu sempat ngerasain marah ke Allah dan yang lain-lain. Tapi kalau dipertemukan dengan mereka dengan dalam keadaan bahwa mereka sudah jadi orang-orang yang berkata, alhamdulillah saya dicabut penglihatannya, ya. Jadi kan udah beda tujuannya, udah pengen ke Allah. Nah ini nggak tahu nih kenapa ya Wallahu a'lam, mungkin di situ ada jerawat, gara-gara akhirnya kena api tersebut jerawatnya nggak jadi tumbuh, itu mah udah nggak ngerti lah, udah salah Allah ya. Gitu. Tapi kalau pertanyaan fikihnya tadi yang seperti tadi ya silakan boleh disikapi seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa. Udah siapa yang doa? Teh Nuni, Bu Nia, atau ada yang mau disampaikan dulu?